lanjutkan kembali kajian fikih. Pada pekan kemarin kita sudah mengkaji tentang rukun-rukun wudu. Maka pada kesempatan ini temanya adalah al-aghsalul masnunatu, mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi ada mandi wajib, ya, ada juga mandi yang disunnahkan. Jadi ada momen-momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu. Di situ kemudian kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat dianjurkan untuk mandi jikalah keadaan memungkinkan. Wahia kathiratun. Mandi sunnah ini banyak, ya. Di antara yang terpenting, yang paling utama itu adalah yang pertama guslul jumu'ati, mandi karena hendak menghadiri sholat Jumat, ya, jadi mandi karena hendak menghadiri sholat Jumat, bukan mandi karena itu hari Jumat, bukan karena harinya. Makanya yang disunnahkan untuk mandi itu hanya yang hendak menghadiri sholat Jumat. Wa huwa afdaluha. Inilah mandi sunnah yang paling utama, yang paling afdal. Kenapa? Li'annahu qila biwujubihi. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jadi penting sekali, sampai-sampai ada ulama yang berpendapat bahwa itu hukumnya wajib. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri. Kapan mulai kesunnahannya? Kesunnahannya dimulai ketika masuk waktu subuh. Nah, di situ memanjang terus. Wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril jum'ah, sampai waktu yang sekiranya kalau kita mandi pada waktu itu kita akan terlambat sholat Jumat, ya. Jadi begitu sholat didirikan berarti waktunya juga sudah habis. Wa yusannu, dan kesunnahannya itu ya liman yuridu ayyahdurul jumu'ata, ya, hanya bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Wal afdalu, adapun yang paling baik, paling utama itu ta'khiruhu inda iradatil khuruji lis-shalah, mandi ketika hendak berangkat. Ini kalau kita sudah berniat hendak berangkat, maka disitulah waktu yang paling utama untuk mandi sunnah Jumat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, guslul idaini, ya, mandi dua hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waqtuhu, waktunya itu dimulai mim muntasifil laili, semenjak tengah malam. Semenjak tengah malam. Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubis syamsi, memanjang waktu ini sampai terbenam matahari hari itu. Ya. Wa yusannul ghuslu lil yaumi, dan kesunahan mandi ini memang karena itu adalah hari raya. Jadi nanti yang disunnahkan itu bukan hanya orang yang hendak mendatangi hari raya, hendak sholat Id, bukan hanya itu, ya.
Fayusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin. Kan termasuk ya kita semua, termasuk wanita-wanita yang haid, anak-anak yang masih kecil, yang masih sobi, belum mumayyiz, ini semua disunnahkan untuk mandi pada hari itu. Kemudian yang ketiga, ghuslu ghasilil mayyiti. Ya, disunnahkan mandi bagi orang yang selesai memandikan jenazah. Orang yang selesai memandikan jenazah ini juga disunnahkan mandi. Walau kanal mayyitu kafiran, ya meskipun mayit yang dimandikan ini mayitnya orang kafir. Ya. Walau kanal ghasilu haidhan aw nufasa. Ya. Termasuk juga jika orang yang memandikan ini sedang haid atau sedang nipas, ini juga tetap disunnahkan mandi. Waktunya itu pas setelah memandikan mayit, maka ketika itu juga orang yang memandikan ini disunnahkan juga untuk mandi. Kemudian yang keempat, ghuslul istisqai, ya, mandi untuk sholat istisqa. Mandi untuk sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sholat istisqa ini bisa dilakukan sendirian, bisa juga dilakukan berjamaah. Ya, jadi misalnya orang kira ini hanya dilakukan berjamaah saja, tidak. Sholat istisqa itu bisa dilakukan munfarid, bisa dilakukan sendirian. Nah, ketika kita hendak sholat istisqa sendirian, maka kesunnahan mandi adalah ketika kita hendak mendirikan sholat tersebut. Namun jika sholatnya itu berjamaah, maka kesunnahan mandi ini inda jatima'in nasih, ketika orang sudah mulai berkumpul, wa yakhruju waqtuhu bi fi'lis shalah, sampai sholat hendak didirikan. Kemudian yang kelima, mandi sunnah yang kelima adalah ghuslu khusufil qamari wa khusufis syamsi. Ya, mandi karena hendak sholat gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari, baik waktunya itu siang maupun malam, disunnahkan untuk mandi. Wa yadkhulu waqtuhuma bibtida'it taghayyur. Waktu mandi ini sudah masuk ketika tahapan gerhana ini mulai. Artinya belum sempurna gerhananya tapi sudah mulai. Maka ketika itu disunnahkan untuk mandi. Wa yakhruju waqtuha, sampai bi fi'lis sholati, sholat hendak didirikan. Kemudian yang keenam, ghuslul kafiri idza aslama. Mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Ya, ini hukum dasarnya ini sunnah. Ya. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi. Nah, kesunnahan mandi ini bagi orang yang baru masuk Islam, kesunnahan mandi itu dengan catatan ya, dia tidak junub ya, saat masih kafir. Atau kalau perempuan dia belum haid. Tapi kalau sudah junub, keluar mani umpama ketika masih kafir itu, atau sudah haid bagi yang perempuan itu, wa illa maka fayajibul ghuslu, maka dia wajib mandi. Niatnya apa? Li raf'il janabah, mandi bukan karena masuk Islam, tapi li raf'il janabah, untuk menghilangkan junubnya itu.
termasuk juga disunahkan ada yang disebut dengan mandi taubat ya. Nah, mandi taubat ini ya, bagi seorang muslim ini disunahkan ketika hendak bertaubat ya, dari kefasikan, dari dosa besar. Umpama terpleset ya melakukan dosa besar. Nah, tiba-tiba muncul penyesalan yang dalam sekali, ingin bertaubat, maka disunnahkan untuk mandi, namanya mandi taubat. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang kedelapan, ya, tadi ada orang kafir masuk Islam disunnahkan mandi, kecuali kalau ketika kafir itu dia junub, nah, maka mandinya wajib untuk menghilangkan junubnya. Orang muslim yang baru melakukan dosa besar bertaubat, maka disunnahkan juga untuk mandi taubat. Yang ketujuh. Yang kedelapan, al-ghuslu li'ifaqatil majnun wal mughma alaih. Disunnahkan mandi bagi orang yang sembuh atau sadar dari penyakit gila. Ya, tiba-tiba sadar, ya, maka dia disunnahkan mandi. Wal mughma alaih. Ya, demikian juga dengan orang yang baru sadar dari pingsannya. Ini juga disunnahkan untuk mandi. Nah, khusus untuk orang yang sembuh atau sadar dari penyakit gila, itu Imam Syafi'i mengatakan qalla man junna illa wa anzala. Ya, kebanyakan orang yang gila itu ketika dalam keadaan gila itu kebanyakan mereka keluar air mani itu. Kemudian yang kesembilan, al-ghuslu lil hijamah, mandi setelah berbekam. Nah, kita sudah tahu semua ini bekam. Jadi itu proses mengeluarkan darah kotor dari tubuh dengan cara dihisap. Ya, setelah berbekam maka disunnahkan untuk mandi. Ya, termasuk juga setelah berpasdu. Pasdu ini proses mengeluarkan darah dari urat besar. Ya, ada juga tekniknya itu. Nah, setelah mengeluarkan darah intinya, bahkan ulama mutaakhirin ini juga menyebutkan setelah seseorang ini melakukan donor darah, ini juga dianjurkan untuk mandi supaya kesegarannya ini cepat kembali. Kemudian yang kesembilan, ghuslu kulli lailatin min layali Ramadhanah. Nah, ini khusus untuk di bulan Ramadan. Ini sudah pernah kita sampaikan bahwa disunnahkan mandi ya, tentu jika keadaan memungkinkan, kesehatan kita, kemudian adanya kesempatan setiap malam-malam Ramadan. Ya, wa yadkhulu minal maghrib. Waktu mandinya ini semenjak maghrib, likai yansyata lil qiyam, ya, agar segar dan bugar ya untuk melakukan ibadah. Selanjutnya aghsalul haji wal umrah, ya, mandi-mandi yang disunnahkan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ya, ada beberapa momen ritual haji atau umroh yang ketika hendak dilaksanakan maka di situ disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang pertama adalah indal ihram, ketika hendak ihram. Kemudian wadukhuli Makkah, ketika hendak masuk kota Makkah. Wal wuqufi bi Arafah, ketika hendak wukuf di Arafah. Kemudian wat tawafi, ketika hendak tawaf. Kemudian waramyil jimar, ketika hendak melontarkan jamarah, lontar jumrah. Ya, bagaimana dengan mabit di Musdalifah? Wal mu'tamadu, pendapat yang kuat, annahu la yusannul ghuslu,
bahwa tidak disunnahkan mandi lil mabiti bil Musdalifah, karena mabit, ya, menginap di Musdalifah. Kenapa? Liqurbihi min guslil wuqufi bi Arafah, karena waktunya sangat mepet dengan kesunahan mandi untuk wukuf di Arafah. Kemudian selanjutnya al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mandi karena hendak memasuki kota Madinah. Ini juga disunnahkan untuk mandi. Nah, kemudian yang terakhir, pada intinya al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Ya, disunnahkan untuk atau dianjurkan untuk mandi karena kita hendak menghadiri, ya, perkumpulan kaum muslimin. Orang ramai mau berkumpul, yang penting berkumpulnya ini untuk hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang bermanfaat. Orang ramai berkumpul, maka sebenarnya pada momen-momen seperti itu kita dianjurkan untuk mandi. Jadi hikmahnya itu yang pertama adalah ibadah. Jadi mandi sunnah ini ibadah. At-tuhuru syatrul iman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa menjaga kebersihan, ya, kesucian itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada aplikasi keimanan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, ya, untuk kesehatan, ya, kebersihan, ya. Kemudian yang terakhir untuk kesegaran, ya, agar kita segar, bersemangat di dalam beraktivitas. Nah, kalau kita ini selalu bersih, aroma tubuh ini selalu wangi, ya, tentu ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Nah, jadi orang ini senang berkumpul, ya, dengan kita. Nah, ini termasuk idkhalus surur, jadi memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang-orang. Nah, ini pahalanya luar biasa. Nah, demikian disebutkan beberapa mandi-mandi sunnah dan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah besok subuh kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk babun najasati. Jadi pembahasan tentang najis-najis macam-macamnya, kemudian cara-cara untuk mensucikan najis-najis tersebut. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.